وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari pembahasan hadis dhaif. Nah, Jakiadun, apa itu hadis dhaif? Apa itu syarat yang tidak ada padanya? Ya, hadis dhaif adalah seluruh hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis yang diterima. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau bahasanya Al-Baiquni, apa Baiquni mentarif hadis dhaif? Al-Baik wa kullu ma an rutbatil hasan qusur. Nah, kita mencontohkan kemarin contoh hadis dhaif. Nah, Bang Hafid, apa contoh hadis dhaif? Ada kita contohkan lafaz hadisnya. Nasi tahu. Nasituhu. Nah, benar ya Bang Said. Kita pada pertemuan yang lalu mencontohkan hadis dhaif. Apa contohnya? Boleh, enggak apa-apa. Taib idza tawadda'ta fakhallil asabi yadayka wa rijlaik. Hadisnya hadis siapa? Kenapa hadis ini dhaif? Lihat catatan ya. Jadi kalau dilihat catatan dhaif atau sahih atau thiqah? Nyontek namanya. Nah, Saleh bin Nabhan, jadi Bang Said. Nah, dobotnya dobot apa? Dobot kitab atau dobot sodor? Dobot sodor. Kalau dobot sodor nggak lihat ke kata. Nah, Saleh bin Nabhan al-Madani, Maula Taw'ama. Ini yang menjadi sebab hadis tersebut dhaif. Dan dia dihukumi oleh para ulama hadis dhaiful hadis. Baik. Kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, para ulama yang mereka menulis kutubul ahadits adalah para ulama dari kalangan ahlul hadis. Yang mereka mengetahui sebuah hadis itu dhaif ataukah sahih. Namun, kenapa mereka memasukkan hadis-hadis dhaif di dalam kitab-kitab mereka? Kita dapatkan hadis dhaif di Sunan Abu Daud. Kita dapatkan hadis dhaif di Sunan Tirmidzi, di Sunan Ibnu Majah. Kenapa ada hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka? Di sini disebutkan beberapa faedah. Di antaranya disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa amma ahaditsun dhi'af wa man lam yu'tamad ala riwayatihi. Adapun hadis-hadis yang lemah dan siapa yang tidak disandarkan kepada riwayatnya, fatuktab lil ma'rifah. Hanya ditulis untuk mengenal saja. Ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, makanya para ulama ashabu kutubus sunan yang mereka tidak mensyaratkan
hadis sahih di dalam kitab mereka, mereka masukkan beberapa hadis-hadis yang dhaif, di antara tujuannya untuk ma'rifah. Ya, ma'rifah. Mereka mengatakan hadza hadisun gharib. Ini hadis yang gharib, yaitu isyarat kepada hadis yang dhaif. Mereka isyaratkan di dalam penghukuman akan derajat hadis tersebut, atau mereka dengan menyebutkan sanad, orang yang berkutat dengan ilmu hadis, dia akan faham. Misalnya ada seorang rawi yang bernama Saleh bin Nabhan al-Madani. Ketika ada dia dalam sebuah sanadul hadis, maka akan faham orang tanpa diisyaratkan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Oh, sanad hadis ini adalah sanad yang dhaif, karena sudah terkenal di kalangan para ulama ahli hadis. Ada yang laki-laki yang bernama Saleh bin Nabhan, yang itu tersamar buat kita kadang. Tapi buat ulama ahlul hadis, mereka sudah faham. Mafhum ya? Taib. Kemudian wala tuqlab ila hadithi thiqat. Dan saya menulis supaya tidak bertukar dengan hadis-hadis thiqat. Dan juga wa yu'tabar biha aidan ghairuha minar riwayat. Dan juga untuk menguatkan ini hadis yang asalnya adalah dhaif, dan kita jadikan dia sebagai penguat dengan riwayat-riwayat yang lain agar bisa naik menjadi hasan li ghairi. Ini tujuan kenapa para ulama menulis hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, hampir sama apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, "Ma hadithi Ibni Luhai'ah bihujjatin wa inni aktub kathiran mimma aktub u'tabar bihi wa yuqawwa ba'duhu ba'da." Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, adapun hadis yang datang dari Ibnu Luhai'ah, dia bukan hujjah. Dia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Karena Abdullah Ibnu Luhai'ah adalah rawi yang dhaif. Kapan kita mendapatkan hadis dari Ibnu Luhai'ah, maka kita bisa memastikan hadis tersebut dengan sanad ini adalah hadis yang dhaif. Namun kenapa para ulama menyebutkan? Bisa saja tujuannya seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, untuk sebagai penguat. Ya, penguat. Ya, misalnya ini hadis dhaif. Dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah Ibnu Luhai'ah. Nah, hadis ini ada yang semisal dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Paham di sini? Lafadznya sama persis seperti apa yang ada di Bukhari dan Muslim. Cuma ini datang dari sahabat yang berbeda. Berarti kita bisa menghukumi hadis Abdullah Ibnu Luhai'ah yang hadis ini sanadnya adalah sanad yang dhaif, cuman dia ada penguat. Penguatnya di mana? Di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Saya contohkan. Para ulama sering mereka menyebutkan di dalam lisan-lisan mereka ataukah dalam kitab-kitab mereka hadis Rasulullah. Nam kullu bani Adam khata wa khairun khata'in tawabun. Setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Hadis ini dengan lafaz seperti ini, dengan sanadnya adalah hadis yang dhaif. Karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ali ibnu Mas'adah. Siapa namanya? Ali ibnu Mas'adah. Dan dia adalah dhaiful hadis. Ya, kita katakan hadis ini adalah hadis yang dhaif dari sisi matan. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Ali ibnu Mas'adah. Namun hadis ini datang penguat, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Sama enggak maknanya? Lafadznya beda bahasanya, tapi maknanya sama. Maka hadis ini digunakan oleh para ulama
ditulis oleh para ulama sebagai penguat karena ada penguatnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim atau hadis-hadis yang lainnya. Faham? Maka ketika kita katakan kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawabun, apa kita katakan? Hadis ini adalah hadis yang lemah. Akan tetapi dia ada penguat-penguat yang lain yang mensahihkan maknanya. Apa penguatnya? Kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawabun. Mafhum? Jelas? Jelas sampai di sini? Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Saya menulis hadis-hadis yang datang dari Ibnu Lahai'ah yang asalnya dia bukan hujjah, akan tetapi untuk menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Paham ya? Baik. Contoh lagi. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini hadis apa? Dhaif. Hadisnya apa? Hadis dhaif. Adapun lafaz tambahan wa muslimah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, dan muslimah tambahan lafaz muslimah dalam hadis ini adalah mungkar. Di bawah dhaif lagi. Namun boleh enggak hadis ini kita jadikan sebagai hujjah? Wajibnya kita menuntut ilmu. Kalau seandainya tidak datang ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang lainnya tentang kemuliaan ilmu, tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran. Tetapi hadis yang dhaif ini datang penguat-penguat yang sangat banyak. Dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan wajibnya kita menuntut ilmu. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku apa? Ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah la tajma qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ini hadis yang disebutkan dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, yang menunjukkan maknanya apa? Wajibnya kita menuntut ilmu. Jelas ya? Jadi hadis yang saya baca tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, adalah hadis yang dhaif dari sisi sanad namun maknanya sahih. Ini sering kita mendengar ulama menyebutkannya. Mafhum? Dan ini sebab mereka menulis dalam kitab mereka. Ada penguat. Ya. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, "Inni la aktuba hadis ala thalathati wujuh." Saya menulis hadis itu dengan 3 manfaat atau 3 kegunaan. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, "Faminhu ma atadayyanu bihi." Ada di antara hadis tersebut yang memang saya mendekatkan diri saya kepada Allah dengan hadis tersebut. Ini hadis apa? Sahih. Ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ini, keutamaan itu. Ya, pengkhabaran ini dari Rasulullah. Beliau menulisnya sebagai bentuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, beramal dengannya. Ya. Wa minhu ma'atabar bihi. Dan ada saya tulis hadis dhaif tersebut dalam hadis, ya bukan dhaif, hadis saya tulis sebagai bentuk penguat. Sama seperti ucapan Imam Ahmad, sama seperti ucapan Khatib. Dan yang ketiga, ma'aktubu li'a'rifahu. Dan saya menulis hadis untuk saya mengenalnya. Oh, ini ternyata hadisnya adalah hadis dhaif. Oh, ini hadisnya adalah hadis palsu. Makanya ternukilkan dari Al-Imam Bukhari rahimahullah, hafidtu mi'ata halif hadis. Saya menghafal 200.000 hadis. 100.000 hadis yang sahih, 100.000 hadis yang dhaif. Kenapa dihafal oleh Imam Bukhari? Sebagai ma'rifah. Agar beliau bisa membedakan antara hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih. Dan juga sebagai faidah, hadis yang dhaif yang beliau hafal ini ternyata ada penguatnya di mana? Di hadis yang sahih. Sehingga dia naik menjadi hasan li ghairi. Bisa difahami di sini? Baik. Ada faedah penting yang antum harus ketahui. Pertama, annahu la yulzam min kauni sanadul hadis dha'ifan ay yakuna kadzalik fi nafsil amr. Bal qad yakunu lahu sanadin akhar sahih wa qad yunjabir bi sanadin akhar dha'if
yantahi bimajmu'iha ila darajatil hasan li ghairihi. Ya, maknanya sudah saya sebutkan tadi. Kata beliau, tidak melazimkan sebuah hadis yang sanadnya dhaif maka melazimkan matannya itu dhaif. Tidak lazim. Tidak mesti. Tidak mesti sebuah hadis yang sanadnya dhaif mengharuskan matannya pasti dhaif. Tidak mesti. Bahkan ya terkadang dia datang dengan sanad yang lainnya yang menguatkan hadis yang asalnya dhaif ini naik menjadi hasan li ghairi. Mafhum? Contohnya apa? Hadis yang saya sebutkan tadi. Kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawwabun. Setiap anak manusia pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis ini matannya adalah matan yang dhaif. Kenapa? Karena dalamnya ada seorang rawi, siapa namanya? Siapa namanya? Ali ibnu Mas'adah. Tetapi maknanya sahih atau tidak? Maknanya sahih. Kenapa kita katakan maknanya sahih? Datang penguat dari hadis yang lainnya. Apa ada hadisnya? Kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawwabun. Apa penguatnya? Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai manusia, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Bisa difahami? Maka pada makna yang kedua, ada dua hal yang sering kita akan lihat dari ucapan para ulama kita. Hadzal hadis dhaiful isnad. Ya, atau isnaduhu dhaifun. Ya. Ini ibarah yang pertama. Ibarah yang pertama. Ibarah yang kedua, hadza haditsun dhaif. Apa yang antum bisa meresapi dari dua mana? Hadzal hadisun dhaiful isnad. Isnaduhu dhaifun. Ini satu, sama ini. Yang kedua, hadza haditsun dhaif. Beda enggak? Saya artikan. Hadis ini adalah hadis yang lemah sanadnya. Atau sanadnya lemah. Sama ya. Yang satunya, ini adalah hadis yang dhaif. Apa perbedaannya? Hah? Nah, Masya Allah. Yang kedua, bisa sanadnya, bisa matannya. Berarti memang hadisnya tidak bisa diterima. Kalau di atas, sanad yang lemah. Bisa saja maknanya sahih. Karena datang penguat yang lainnya. Mafhum di sini? Taib. Ya. Fal awal wa tsani. Ya. Fal awal wa tsani la yaqtadi dhaiful matan. Hadzal hadis dhaiful isnad, isnadun dhaif, ini tidak melazimkan matannya adalah matan yang dhaif. Bisa saja dia datang dengan sanad yang lainnya yang menguatkan hadis tersebut. Ya, yang menguatkan hadis tersebut. Bisa pada hadis sahih, bisa pada hadis dhaif. Jadi saya contohkan apa? Kullu bani Adam khata' wa khairun khata'in tawwabun. Sanad hadisnya dhaif atau tidak? Dhaif kan? Tetapi apakah melazimkan makna hadis tersebut lemah? Tidak. Datang penguat. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Di mana kita dapatkan? Di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Paham? Baik, adapun makna yang ketiga, wa amma tsalis fa innahu yulzam minhu dhaiful matan. Ya. Adapun yang ketiga, hadza hadisun dhaif. Maka di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melazimkan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif matannya. Terlebih yang berbicara adalah para ulama besar. Ya, berbicara al-Imam Bukhari rahimahullah, yang berbicara Imam Ahmad, atau ulama yang di zaman sekarang Albani rahimahullah, ketika dia katakan hadza hadisun dhaif, berarti dia sudah memeriksa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada antum,
Para ulama menulis kitab Takhrijul Ahadits. Ya, Ibnu Mulakin menulis kitab Badrut Tamam. Juga Az-Zailai ya menulis kitab Takhrijul Ahadits. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menulis kitab Takhrijul Ahadits. Dan Syekh Albani juga menulis kitab Takhrijul Ahadits Irwaul Ghalil. Apa maksudnya Takhrijul Ahadits? Seperti yang saya sebutkan kemarin, dalam sebuah hadis A ya. Misalnya kulu Bani Adam khata' tadi ya. Kulu Bani Adam khata'. Ila akhir hadis. Ini hadis dikumpulkan oleh para ulama. Ya, dikumpulkan oleh para ulama, ternyata ada ya 20 jalan hadis. Berapa jalan? 20 jalan. Ya, disebutkan semua di dalam kitab Makhrajul Hadis. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 20 dan seterusnya. Apa namanya? Kitab Makhrajul Hadis. Jadi hadis satu ini ada sekian jalan, dimasukkan semua dalam kitab Takhrijul Hadis. Jalan-jalannya semua, fulan, ada sana fulan, ada sana fulan, ada sana fulan. Para ulama memeriksa, oh ternyata hadis ini ada 20 jalan dan ternyata makhraj hadisnya itu kembali kepada satu orang. Seperti pembahasan kita di awal. Nah, kalau makhrajnya hadisnya kembali kepada satu orang, sudah hadis ini nggak bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Misalkan, ini contoh saja. Paham ya? Nanti antum tidak sekali-sekali kalau mau pergi ke perpustakaan, ya, di sini mungkin di IAIN ya ada perpustakaan. Ya kalau di Mahat kita mungkin belum terlalu banyak kitabnya. Antum lihat kitab Makhrajul Hadis. Ya, baca kitab Badrut Tamam miliknya Ibnu Mulakin. Lihat. Apa ya kitab Takhrijul Hadis? Isinya apa? Oh, ternyata isinya adalah jalan-jalan hadis. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Jalan 1. Jalan 2, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Jalan 3. Paham? Jadi ketika seorang ulama mereka menghukumi hadza hadisun dhaif, berarti dia sudah memeriksa apa? Semua jalan-jalannya sudah diperiksa. Di mana kitab yang mereka jadikan sebagai pegangan? Kitab Takhrij Ahadits. Apa judulnya? Bisa Badrut Tamam, ya bisa Nisbur Rayah, bisa kitab Irwaul Ghalil yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Mafhum di sini? Jelas ya? Jadi apa yang dulu para ulama rihlah mencari hadis-hadis kepada fulan dan fulan dan fulan dan fulan, ini semua dibukukan. Ya, dibukukan dengan kitab apa? Takhrij Ahadits. Paham ya? Kalau dulu kan dihafal oleh para ulama. Dia mendengar hadis ini dari 5 orang syekhnya. Fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Dan 5 orang syekh yang dengar hadis, ternyata setiap syekh mendengar dari 10 guru. Dia hafal semuanya. 10 guru ini fulan. Dan 10 guru ini ternyata meriwayatkan masing-masing mereka dari 100 guru yang di atasnya. Paham? Itu dihafal oleh mereka. Jadi hadis ini guru saya mendengar dari gurunya fulan. Ya. Nah, guru saya ketika mendengar hadis dari 5 gurunya, di sini lafadznya begini, ini lafadznya begini, lafadznya begini, lafadznya begini, lafadznya begini. Ya, dari 5 guru-guru saya, ternyata mereka mendengar dari gurunya saya 100 orang. Terkadang mereka hafal. Lafaz dari guru saya yang pertama ini, yang kedua begini, ketiga begini, 4 begini. Paham? Dan ternyata dari 100 guru saya, guru-guru saya yang 100 orang tadi meriwayatkan kepada 3 orang sahabat, fulan dan fulan dan fulan. Dihafal oleh mereka. Dan kemudian para ulama datang, ditulislah dalam buku namanya Takhrij Ahadits. Paham? Nah, ketika para ulama menghukumi hadis, hadza hadisun dhaif. Inilah hadis yang lemah. Mereka sudah memeriksa semua jalan-jalan. Paham ya? Dan di sini adalah makna ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang kita boleh taklid. Salah satunya taklid kita dalam masalah apa? Pensahihan dan pendhaifan hadis. Ya, ketika antum membaca kitab Albani rahimahullah mengatakan hadza hadisun dhaif. Antum periksa enggak? Kenapa Albani mendhaifkan hadis tersebut? Enggak kan? Berarti ketika antum enggak periksa taklid kan namanya? Taklid. Mafhum?
Albani mengatakan hadza hadisun sahih. Antum mengatakan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Antum memeriksa enggak kenapa Albani mensahihkan hadis tersebut? Enggak. Ketika antum tidak periksa apa namanya? Taklid. Paham? Jadi pembahasan taklid ada pembahasan tersendiri. Mana taklid yang boleh dan mana taklid yang tidak boleh. Mana yang memang kita nggak mampu kecuali harus taklid. Ya salah satunya ini. Ini taklid. Taklid nggak namanya? Albani katakan sahih, antum katakan sahih. Taklid nggak? Taklid. Kecuali Rasulullah mengatakan sahih ini kata Rasulullah. Kita katakan sahih seperti kata Rasulullah. Ini nggak taklid, ittiba namanya. Karena ucapan Nabi itu dalil. Kalau ucapan Albani dalil atau tidak? Bukan dalil. Ketika antum tidak memeriksa apa yang diucapkan oleh Albani dalam sebuah hadis, ini namanya taklid. Mafhum? Baik. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa dibedakan ya antara hadzal hadis dhaiful isnad wa isnaduhum dhaif dan hadis hadza hadisun dhaif. Bisa difahami? Baik. Yang ketiga, al hadisud dhaif idza talaqatul ummah bil qubul wa umila bihi ala sahih. Ya. Contoh hadis yang dhaif, dia hadis dhaif, tetapi para ulama telah menerima hadis tersebut, sepakat semuanya. Di antara hadis yang paling masyhur, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin yajri manfa'a fahuwa riba. Setiap manfaat yang di dalamnya, setiap pinjaman yang di dalamnya ada mengandung makna manfaat, maka ini namanya apa? Riba. Hadis ini dhaif. Tidak sahih hadis ini, dhaif. Ya, tetapi para ulama menerima hadis tersebut sebagai bentuk amalan. Menerima sebagai bentuk amalan. Mafhum? Diterima. Dan di sini disebutkan contoh, qala Syafi'i fi hadis la wasiyata lil warith. Ya, berkata Syafi'i rahimahullah dalam hadisnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Seorang bapak sakit dia. Ya, dan ini dia merasa ini adalah akhir kehidupan saya. Kemudian di tengah sakitnya dia memberikan wasiat. Apa wasiatnya? Ini rumah tempat saya tinggal sekarang saya berikan kepada anak yang ketiga. Sudah, sampai di situ dia ngomong. Kemudian dia meninggal. Faham? Apakah rumah tersebut boleh diberikan kepada ahli waris? Enggak boleh. Tidak boleh dilaksanakan karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi kalau si bapak misalnya, ya, ketika dia sakit, dia berwasiat. Ini rumah yang di rumah yang di sana tolong dijual dan rumah tersebut diberikan untuk pembangunan masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kepada ahli waris. Kepada siapa ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, ini namanya ahli waris. Yang mewariskan hartanya. Nah, ketika dia mau meninggal, dia wasiatkan harta tersebut kepada anak yang dia sebenarnya mendapatkan warisan. Enggak boleh. Enggak boleh dilaksanakan. Ya, kata Syafi'i rahimahullah, fi haditsin la wasiyatil warith, innahu la yathbutu ahlul hadis. Hadis ini adalah hadis yang tidak dikuatkan oleh para ulama hadis. Walakinnal almatu talaqathu bil qabul. Dikarenakan, namun semua ulama mereka menerima hadis tersebut. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkan dengannya. Hatta ja'alu nasikhan li ayatil wasiyah lil warith. Sampai dijadikan hadis tersebut sebagai nasikh, penghapus bagi ayat wasiat kepada ahli waris. Ya. Dan juga disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wasiyata lil warith wa qawlihi fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, air laut itu adalah air yang suci dan halal bangkainya. Hadis ini dhaif. Namun para ulama menerima hadis tersebut bil qabul. Apakah terlalu banyak jalan hadis tersebut atau banyak sebab yang lainnya, insyaallah akan jadi pembahasan kita pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Mafhum di sini? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan selanjutnya, kalau seandainya hadis itu adalah hadis yang dhaif, ya, apakah boleh kita gunakan untuk beramal dengan hadis yang dhaif?
boleh nggak kita pakai hadis dhaif? Ini sisi amalan. Adapun dari sisi periwayatan, kita sudah menjelaskan tadi. Para ulama meriwayatkan hadis dhaif lil ma'rifah, untuk sebagai penguat. Bisa difahami? Ya, sebagaimana telah ternukilkan dari Khatib Al-Baghdadi. Nah sekarang beramal dengannya. Beda ya. Beda antara periwayatan dengan amalan. Ya, para ulama menulis, Syekh Albani menulis kitab silsilah dhaifah. Ya, kumpulan hadis-hadis dhaif. Kenapa ditulis oleh Syekh Albani? Untuk kita mengenal, oh ini dhaif hadisnya. Jelas? Ya, Albani menulis kitab ada Sahih Adabul Mufrad wa Dhaif Adabul Mufrad. Ya, Sahih Adabul Mufrad kitabnya siapa? Kitabnya siapa Adabul Mufrad? Imam Bukhari. Jadi hati-hati, kadang-kadang orang suka tergesa-gesa, si Albani mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari. Yang ada di Sahih Bukhari katanya. Dia pikir Imam Bukhari punya kitab cuma satu saja. Ya, Bukhari rahimahullah mempunyai kitab namanya Adabul Mufrad. Ya, dan beliau tidak mensyaratkan sahih dalam hadis tersebut. Ya, kalau Sahih Bukhari jelas beliau mensyaratkan apa? Sahih di sana. Adapun pada Adabul Mufrad beliau tidak mensyaratkan dhaif sahih. Makanya ada hadis-hadis yang dhaif dan Syekh Albani memisahkan Sahih Adabul Mufrad wa Dhaif Adabul Mufrad. Dan Albani bukan mendhaifkan hadis di Bukhari, Sahih Bukhari. Ya, tapi kitab yang ada di yang namanya Adabul Mufrad. Ini orang terburu banyak orang seperti itu. Albani ini lihat nih, Wahabi nih, tokoh Wahabi. Hadis-hadis Bukhari didhaifkan sama dia. Padahal sudah disepakati oleh seluruh para ulama, Mas. Itu bukan kitab Sahih Bukhari, Adabul Mufrad namanya. Makanya belajar dulu baru bantah. Ya, jangan suka bantah yang dalam keadaan kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu bantah. Mafhum di sini? Ya, karena begitulah keadaan kondisi manusia hari ini. Ya, kalau sudah bicara masalah agama, nggak pernah belajar agama tapi komentar semua masalah agama. Ya, tapi dalam urusan dunia, ya hampir tidak ada yang berkomentar karena dia sadar nggak punya keahlian. Ya, contoh lah, sering kita contohkan mungkin. Jatuh pesawat Lion Air, jatuh pesawat Lion Air. Apa paling komentar netizen di media sosial? Semoga mereka dijawab. Doa isinya. Nggak ada dicerita ini, jangan pilot ini kurang becus nih sistemnya begini. Hampir nggak ada yang berbicara. Ya, tapi kalau sudah ada berita masalah agama, Masya Allah. Semua bicara, semua berkomentar. Dalam keadaan mungkin yang berkomentar sholat pun enggak, tapi bicara masalah agama. Ya, kalau dia bicara masalah pesawat jatuh tadi, wah jangan-jangan di sana mungkin ada knop-knop yang ada di pesawatnya enggak dosa dia kan? Analisa. Tapi kalau dia beranalisa dalam masalah agama, ini bisa berdosa. Semua bicara, semua berkomentar. Ya, semua berkomentar. Nasallahu salamata wal afiyah. Baik, disebutkan oleh Dawani rahimahullah, ittafaqu ala anna al-hadithun dhaif la tathbut bil ahkam syar'iyyah. Thumma dzakaru annahu yajuz bal yustab al-amal bil haditsin dhaifah fil fadlil a'mal. Ya, seluruh para ulama sepakat bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa ditetapkan dengannya hukum syar'i. Dan kemudian mereka menyebutkan bolehnya beramal dengan hadis-hadis dhaif di dalam fadail a'mal. Dalam kemuliaan sebuah amalan. Waqad mimman saraha bihi An-Nawawi fi kutubihi la siyama kitabul adhkar. Dan ini telah disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adhkar. Keutamaan salat duha, datang hadis-hadis. Keutamaan tentang salat malam, keutamaan tentang sedekah, keutamaan tentang salat syuruk misalnya. Ya walaupun itu hadis dhaif boleh diamalkan. Namun dirinci oleh para ulama dalam masalah ini. Ya, dirinci oleh para ulama dalam masalah ini sehingga para ulama ada 3 mazhab mereka, ada 3 pandangan tentang amalan hadis dhaif. Yang pertama, di antara mereka mengatakan tidak boleh hadis dhaif itu diamalkan secara mutlak. Tidak dalam masalah hukum,
dan juga tidak dalam masalah fadhail. Dan ini dihikayatkan oleh Sayyidun Nas dalam kitabnya Uyunul Athar dari Yahya bin Ma'in. Ya, dan juga dinisbatkan dalam kitab Fathul Mughith li Abi Bakar Ibn Al-Arabi. Dan ini zahir dari mazhabnya Bukhari dan mazhabnya Imam Muslim. Ya, mereka semua mengatakan hadisun dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk beramal dalam masalah ahkam dan juga dalam masalah fadhail. Ini pendapatnya siapa? Bukhari. Pendapatnya Yahya bin Ma'in. Pendapatnya Imam Muslim rahimahullah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidun Nas, Ibnu Sayyidin Nas. Pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan hadisun dhaif itu bisa diamalkan secara mutlak. Bisa diamalkan dalam ahkam dan bisa diamalkan dalam masalah fadhail. Ya, disebutkan oleh Suyuti, wa uziya dzalik ila Abi Daud wa Ahmad li'annahuma yarayan dzalik aqwa min ra'ir rijal. Dan ucapan ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan juga dinisbatkan kepada Imam Abu Daud. Dikarenakan keduanya berpendapat bahwasannya hadis yang dhaif itu lebih kuat daripada pemikiran manusia. Itu hujahnya. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu sahih kepada Imam Ahmad atau tidak? Iya. Pendapat yang ketiga, yu'mal bihi fil fadhail. Boleh diamalkan hadis dhaif dalam fadhail. Apa itu fadhail? Keutamaan amalan. Tetapi dengan syarat. Ayakuna dhaif ghairu syadidud dha'af. Dhaifnya tidak sampai ya derajat yang palsu ataukah mungkar. Ini pertama. Lemahnya ringan. Ya. Yang kedua, ayan dari tahta asal ma'mulun bihi. Ya, ada asal yang sahih. Misalnya begini. Salat duha. Salat duha ini ada asalnya enggak dalam syariat? Ada asal dalam syariat. Datang hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku untuk melaksanakan salat duha. Ini ada asalnya. Kemudian datang hadis-hadis yang dhaif yang menyebutkan tentang kemuliaan salat duha. Ya, siapa salat duha begini, siapa salat duha begini, siapa salat duha begini, siapa salat duha begini. Maka dengan keadaan seperti ini boleh kita menjadikan hadis tersebut sebagai pegangan untuk bentuk pengkhabaran tentang kemuliaan sebuah amalan. Karena ada asal sahihnya. Tapi kalau seandainya tidak ada asal yang sahih, misalnya apa? Penyebutan tentang keutamaan salat nisfu Sya'ban. Siapa yang salat nisfu Sya'ban mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini. Boleh enggak kita terima? Enggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada asal yang sahih tentang salat nisfu Sya'ban itu sendiri. Ketika tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan asal daripada ibadah itu sendiri, maka tidak boleh digunakan hadis dhaif dalam fadhail amalnya. Bagaimana kita membangun dia memiliki keutamaan sementara asalnya dia enggak sahih. Tapi kalau salat duha tadi ada asal yang sahih yang datang tentang keutamaan salat duha, apa tentang asal dari salat duha. Kemudian keutamaan-keutamaannya yang dhaif-dhaif bisa kita jadikan sebagai bentuk amalan karena ada asal sahihnya. Iya. Kemudian yang ketiga syaratnya alla ya'taqid indal amal bihi thubutuhu bal ya'taqid ihtiyat. Ya, dan dia tidak meyakini ya ketika dia beramal hadis ini adalah sabit, tetapi cuma sekedar ihtiyat saja. Sebagai bentuk pegangan karena ada asal hadis yang sahih dalam pembahasan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mana pendapat yang sahih dan ini adalah pendapat yang ketiga adalah pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama Islam. Nah, wallahu taala alam bishawab. Jadi ada faedah. Ya, ada faedah. Qala Ibnu Katsir, rawa Tirmidzi an Abi Hurairah. Ibnu Katsir menyebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajulain mimman dakhalan nar. Ada dua orang laki-laki yang mereka divonis masuk neraka. Ishtadda siyahuhuma faqala rabb ta'ala akhrijuhuma. Kemudian karena saking kerasnya dia berteriak dalam neraka, akhirnya kata Allah keluarkan dia dari neraka. Jelas? Hadisnya datang dari Abu Hurairah. Ya. Qala Ibnu Katsir fi isnadin dhaif. Dalam hadis ini ada rawi yang bernama Rushdan ibnu Sa'ad an Abi An'am
Wahuma dhaifan. Ya, Rushdain dan An'am adalah dua rawi yang dhaif. Walakin tughtafar riwayatu mithal hadzal bab, li'annahu min babi targhib wa tarhib. Ya, namun hadis ini terkadang digunakan oleh para ulama, ya, dijadikan sebagai pegangan karena dalam bentuk targhib dan tarhib. Ya, targhib itu apa? Penyemangat, tarhib itu nakut-nakutin. Ya, nakut-nakutin. Dan tentunya orang yang tadi divonis masuk dalam neraka karena kencangnya mereka berteriak kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka, karena apa? Asalnya dia seorang mukmin. Ketika seorang mukmin masuk dalam neraka, dia ditarik ke dalam surga? Ditarik dalam surga. Jadi punya penguat-penguat yang menunjukkan dia maknanya sahih. Mafhum di sini? Taib. Qultu, disebutkan oleh muallif, Rushdain ibnu Sa'ad huwal mahri. Kana shalihan fi dinihi. Dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang jujur. Mughaffalan fi riwayatihi fatarakuhu. Tetapi dia mughaffal. Dan riwayatnya apa? Mughaffal. Terlalaikan dia. Suka lalai. Jadi ada orang dia itu jujur, taat, rajin sholat malam. Tapi kalau kita sampaikan khobar sama dia, itu kalau dia sampaikan ke orang lain sering salah. Ada nggak? Ada nggak? Atau contoh lagi, dia ini jujur, baik, taat. Tapi kalau sudah kita suruh buat pembukuan usaha, pasti aja yang salah. Paham di sini? Sering nggak kayak gitu? Sering. Ya, atau misalnya, ya seperti yang sering kita contohkan, apa yang telah kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Dia ini taat, baik, jujur. Tapi kalau kita suruh beli barang, nggak pernah becus, ada aja salahnya. Paham di sini ya? Makanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sering kita sampaikan, ketika antum membuka usaha, membuka bisnis, selain antum melihat kejujuran seseorang, antum juga harus melihat dia punya keahlian nggak dalam masalah itu. Kalau dia nggak punya keahlian, jangan antum serahkan. Ini keliru, ini salah. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Darda, Abu Darda adalah sahabat yang mulia, yang tidak diragukan kesolehannya, ketaatannya, kejujurannya. Tapi apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya ya ada pekerjaan mengurusi baitul mal muslimin, jangan engkau orangnya. Bukan beliau nggak jujur, bukan beliau mau nyuri uang dari baitul mal muslimin, tetapi harus punya keahlian di sini. Bisa difahami? Harus punya keahlian. Dan begitu juga kalau seandainya ada dalam sebuah perjalanan, maka jangan engkau jadi pemimpinnya. Orang lain jadi pemimpin. Karena ketika dia menjadi seorang leader, punya keahlian-keahlian khusus yang memang dia bisa merangkul orang yang ada di bawahnya. Paham ya? Dan begitu juga ketika untuk berbisnis dengan seseorang, wah ini rajin pengajian. Di mana saya datang pasti ada dia. Sholat sunatnya rajin, sholat malamnya rajin, taat, soleh. Ya sudah, ini saya punya toko, punya uang 1 miliar, udah kamu urus toko saya. Ini keliru, ini salah. Kita lihat dulu, dia punya keahlian nggak? Jangan hanya cuma jujur, tapi nggak punya keahlian mengurusi bisnis. Kalau ingin membantu, mendingan kamu buka bisnis, cari orang yang memang profesional, yang memang bisa bekerja, keuntungannya dikasih ke dia. Kan begitu. Daripada kita kasih uang ke dia 1 miliar, uang kita habis, toko kita hancur, terus kemudian kita marah-marah sama dia, rusak pergaulan, uang, terus nggak ada manfaat. Bisa difahami ya? Makanya kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Ketika sesuatu itu diserahkan bukan pada ahlinya, lihatlah kehancuran. Jadi kita tidak melihat, wah ini salafi ini, boleh semuanya. Gimana boleh? Lihat, dia punya keahlian nggak masalah ini? Dia bisa mengatur enggak? Dia bisa memanage enggak? Kan begitu. Begitu juga dalam di sini. Dalam masalah hadis. Dia orang soleh, dia orang taat, tetapi hadisnya enggak diterima. Kenapa? Karena kalau dia merawat hadis itu mughaffal dia. Apa mughaffal istilahnya? Lalai kah, lain dan sebagainya. Mafhum ya? Ini orang jujur, ini orang taat. Kalau kita suruh pesan khobar sama dia, pasti lain nanti ke khobarnya. Bukan karena dia menambah-nambah atau dia bohong. Karena memang kadang enggak mayat tahammal, nggak mampu dia membawa khobar tadi. Maka lihatlah sesuai itu pada
keahliannya. Ada orang mungkin nggak ikut pengajian, tapi orangnya jujur. Terus orangnya juga profesional. Ada orang ikut pengajian, jujur juga, tapi nggak bisa kerja. Mana yang terpilih? Mana yang dipilih kira-kira? Yang profesional, karena itu bagian keahliannya. Nah, kata Rasulullah, kalau seandainya ada orang yang menjadi pemimpin, jangan ke orangnya, wahai Abu Dar. Jangan ke orangnya, cari orang lain. Karena apa? Karena ya itu tadi, butuh keahlian. Dan ini tidaklah menunjukkan apa? Rendahnya kedudukan sahabat yang mulia ini. Enggak. Tapi Rasul yang mengajarkan kepada kita, sesuatu itu harus diserahkan pada ahlinya. Faham di sini? Baik. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kita membahas tentang marfu. Ya. Kita bahas masalah marfu. Wallahu alam. Dan mungkin kita akan libur 2 kali pertemuan. Dan untuk mengisi kosongan libur ini, antum ujian ya. Ujian dari awal pembahasan sampai pembahasan kita hari ini. Nanti saya akan kirim soal lewat kapten. Ya nanti kapten kirim soalnya kepada antum semua, antum tulis. Siap? Ujian ya. Baik. Insyaallah nanti yang benar juara 1, juara 2, juara 3 saya kasih hadiah. Hadiah umroh insyaallah. Bukan dia pergi umroh, hadiah dari umroh. Siap ya? Baik, saya akhiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Tapi kalau tidak ada, saya tutup. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.